Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Ya, saya tadi sudah lihat salamnya kok luar biasa, makanya saya ajak lagi. Ya, nama saya Rahmat, istri saya di sana Oli Wurisaningsih. Puji Tuhan, bila pada hari ini saya boleh ada di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saya agak grogi tadi, saya lihat wajah-wajah yang dipenuhi luar biasa oleh kuasa Tuhan. Luar biasa, pada waktu saya tadi nyanyi di sebelah ada anak-anak kenceng sekali nyanyinya ya kan. Rasanya aura hadirat Tuhan itu sungguh terjadi di tempat ini. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Saya berterima kasih diundang sama Pak Gembala, Pastor Yohanes Gunawan dan Bu Gembala, juga Pastor Yosua, tadi saya sudah ketemu juga. Dan yang luar biasa hari ini saya boleh di tempat ini pegang mic. Sahabat saya, juga om saya, Pak Yonggi. Luar biasa, hari ini, rasanya kok Tuhan, Engkau itu sungguh baik di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan Tuhan. Tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin saudara-saudara ya. Baik, saya akan sharing sedikit firman Tuhan ya. Jadi coba saya mau baca di dalam Kejadian 1, 26 sampai 27, saya bacakan aja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak dan akan seluruh bumi serta segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Kita sebagai manusia itu diciptakan Allah segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita, kalau kita lihat Tuhan ini seperti kita. Punya tangan, punya rambut, saya enggak punya saudara-saudara ya. Punya kaki ya saudara ya, punya mata, punya hidung, sama cantik-cantik ya kan, tampan-tampan seperti yang ada di tempat ini. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa, dia menciptakan segala sesuatu dengan ucapannya. Jadilah binatang, enggak ada yang seperti dia, jadilah tumbuhan, jadilah apa-apa. Tapi dia begitu mengasihi ciptaan yang kita ciptakan, yang diciptakan untuk kita. Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia ini segambar dengan Allah. Jadi apa saudara-saudara? Kalau Anda melihat teman-teman di sekeliling Anda, kadang ada yang bencekno, kadang ada yang tidak baik. Ingat saudara-saudara, dia segambar dengan Allah saudara-saudara. Jadi jangan simpan dendam untuk dia, doakan dia. Kalau dia tidak baik atau dia jealous terhadap Anda, doakan. Karena kita lihat, ini segambar dengan Allah, sama lah seperti aku. Puji Tuhan saudara ya. Yang kedua, saya akan bacakan lagi di dalam Kejadian 27. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, seringkali kita ini tidak menyadari, Tuhan, Engkau itu ada enggak sih di dalam kehidupan kita? Tuhan, kok seolah-olah Tuhan itu jauh terhadap saya ya. Kok seolah-olah itu banyak masalah di dalam kehidupan saya, tapi Tuhan kok enggak ada ya. Sama seperti saya dulu saudara-saudara. Kok rasanya saya itu Kristen mulai kecil, tapi saya enggak pernah menerima kuasa daripada Tuhan. Saya enggak tahu Tuhan itu ada apa enggak, tapi saya yakin dia itu ada. Tapi satu yang kita ingat, saudara-saudara, coba ya. Saya ajak saudara-saudara untuk ambil nafas ya, terus keluarkan ya. Coba ya, satu seperti gini ya. Gitu ya, coba ya sekali ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Keluarkan. Ya kan? Sekali lagi tarik nafas. Coba sekali lagi ya, yang tangan kanannya dipegang. Coba ditiup. Ada enggak saudara-saudara tiupan lagi? Yang sebelah kiri coba lagi ditiup. Ada enggak saudara-saudara? Luar biasa. Dia berkata saudara-saudara, pada saat manusia diciptakan dari debu tanah. Jadi kalau Tuhan menciptakan binatang, dia akan terjadilah seperti ini. Tapi kalau manusia dibentuk dari debu tanah. Dibentuk dari debu tanah dan dipakai sama dia, dan apa yang terakhir? Dihembuskan nafasnya. Nafas Allah ada di dalam hidup saudara. Hari ini pun
Kalau engkau menarik nafas itu, dan itu adalah nafas yang dari Tuhan. Itu adalah nafas daripada Allah. Jadi kemanapun Anda berada, dimanapun Anda bernafas, di situ ada Allah di dalam hidupmu. Baik susah, baik senang, baik engkau sakit, baik engkau sehat, asal nafas itu masih ada di dalam hidup saudara, berarti Allah bersama-sama dengan saudara. Amin saudara-saudara ya. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Allah tidak pernah jauh di dalam kehidupan kita. Allah selalu dekat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Nafas yang dari Allah sendiri itu ada dihembuskan di hidung kita dan menjadi kita hidup sampai pada saat nanti nafas itu diambil, kita akan kembali kepada Allah. Kalau hari ini debu yang diinjak ini saudara-saudara, debu yang tidak berguna itu dia ambil, dia pegang, dia bentuk dan jadilah kita manusia yang diserupakan dengan dia, bukan dengan yang lain, bukan dengan binatang, tapi diserupakan dengan wajah Allah. Dan terjadilah kita. Ojo sombong saudara-saudara. Kita itu cuma debu. Kita itu tidak berguna. Tapi Allah yang begitu luar biasa mengambil kita, diciptakannya dan dihembuskan nafas di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kalau hari ini engkau mengenal Allah yang menciptakan engkau. Allah itu begitu baik. Kadang kita tidak tahu, kita merasa bahwa kita kaya, kita punya power, apapun kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Ingat saudara-saudara, kita itu cuma ciptaan. Kita itu diciptakan. Ya kan? Ada banyak teman-teman saya bilang, Rahmat, kamu kok sekarang seperti ini? Iya, kenapa? Aku tidak cocok sama Tuhan. Loh, kok bisa tidak cocok? Kenapa? Aku tidak cocok sama Tuhan. Karena sama Tuhan aku tidak bisa kaya. Luar biasa, nah, saudara-saudara. Kurang ajar enggak? Sudah diciptakan, ya kan? Enggak sebagai debu tanah yang sudah sangat di bawah dan diangkat sama Tuhan dan diberikan nafas kehidupannya segambar dengan dia. Dan satu lagi diadopsi menjadi anak, masih kurang ajar saudara-saudara. Ya, tapi hari ini saya lihat di tempat ini enggak ya saudara-saudara ya. Coba kita hidup lagi. Keluarkan, Allah ada di dalam kehidupan Anda. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi kita itu debu tanah. Mulailah bersyukur dengan kehidupan kita. Jangan lukai hati Tuhan. Kadang-kadang kita itu selalu, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya minta itu. Kalau saya tidak mau, kalau Tuhan tidak berikan apa yang saya minta, saya tidak Tuhan-Tuhanan, saya tidak mau sama Tuhan. Ada teman saya, istrinya sakit. Dia datang ke gereja dan ke saya, dia minta doa. Rahmat, doakan aku. Kenapa? Saya kena kanker. Kanker apa? Kanker payudara. Oke, saya akan doakan. Tapi satu Rahmat, kalau seumpama, dia ini Kristen saudara-saudara. Kalau seumpama saya nanti sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya bilang, Pret, tubuhmu sudah rusak. Tubuhmu sudah tidak berguna. Tuhan tidak mau barang bekas. Tuhan enggak kamu layani pun juga tidak masalah. Kamu itu debu kok. Kamu itu loh debu. Kamu tidak ada apa-apanya. Kok masih menyombongkan dirimu di hadapan Tuhan? Seharusnya kita itu harus merendah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tuh tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku ini apa sih Tuhan? Aku diciptaanmu. Engkau hembuskan nafas di dalam hidupku. Jadi jangan sombong saudara jadi seperti ini. Di saat engkau masih sakit. Tidak usah khawatir. Ada nafas kehidupan Tuhan di dalam hidupmu. Di saat engkau susah. Di saat engkau terbeban. Di saat engkau ada masalah. Di saat engkau sendirian. Di saat semua meninggalkan engkau, jangan takut. Bilang kepada Tuhan, Tuhan aku ini ciptaanmu. Engkau menciptakan aku, tidak sembarangan Tuhan. Engkau menciptakan aku dengan detail Tuhan. Engkau menciptakan aku dengan luar biasa. Engkau pegang, ya kan? Engkau hembuskan nafasmu bagi aku dan hari ini aku ada. Sampai aku tidak akan nyerah sampai engkau ambil nafas ini dan aku kembali kepadamu. Aku tetap setia kepadamu Tuhan. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Meskipun kita debu tanah, kita sudah debu tanah, sudah tidak berguna, ya kan? Sok yo-yo, ya kan? Kadang-kadang kita masih melawan Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan itu tetap sayang kepada kita. Tidak usah khawatir, meskipun kita itu ciptaan yang tidak berguna menurut orang-orang, tapi katakan di dalam hati kita, aku berguna di hadapan Tuhan.
Dan saya akan buat lagi ya, jangan curiga sama Tuhan kalau kita sakit. Jangan curiga sama Tuhan kalau kita banyak utang. Jangan curiga sama Tuhan kalau orang menyakiti kita. Karena Allah kita itu meskipun kita jadi debu, diangkat, dimuliakan. Tuhan masih memberikan apa saudara-saudara? Rancangan setelah kita lahir. Dia masih memberikan rancangan-rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Coba kita baca ya saudara-saudara ya. Saya bacakan ayatnya. Di Yeremia 29 ayat 11, aku berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa, enggak? Seorang debu tanah yang diciptakan, diembuskan dengan nafasnya, diadopsi menjadi anaknya. Dia rancangkan rancangan-rancangan yang baik di dalam kehidupan Anda. Luar biasa enggak? Tuhan sungguh sangat mencintai saudara. Apapun kehidupan Anda hari ini, baik itu baik, baik itu buruk, baik itu tidak baik. Rancangan Allah itu baik bagi hidup Anda. Rancangan Allah itu damai sejahtera bagi hidup Anda. Hari ini ada yang susah, ada yang tertekan. Katakan, pegang dadanya, rancangan Allah baik di dalam hidupku. Rancangan Allah damai sejahtera engkau berikan bagi kami. Jadi hari ini tidak usah takut. Allah itu memperlengkapi kita itu dengan sangat luar biasa. Dia membuat kita dengan sangat-sangat detail. Dia tidak menciptakan gunung jadilah. Dia menciptakan seperti itu. Laut terbelahlah. Dia dengan omongan. Tapi kalau manusia, dia buat dengan tangannya dan dia hembuskan nafas itu, saudara-saudara. Dari satu tadi ya, Yeremia 29:11 dia berkata rancangan itu indah. Saya bacakan lagi, ada berapa banyak ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu menyertai kita dengan segala kebaikan, bukan keburukan. Kalau hari ini di dalam hidup Anda buruk, tolak. Firman Tuhan berkata, rancanganku itu rancangan sebaik, bukan rancangan buruk. Saya baca lagi di dalam Amsal 19 ayat 20, saya bacakan ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Saya baca lagi ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kadang saudara-saudara, kita itu maksud Tuhan. Kadang saudara-saudara, rancangan kita itu kita lakukan dengan sombong. Padahal kita tidak tahu, selalu berdoa kalau pagi, Tuhan terima kasih. Engkau telah membangunkan hamba-Mu ini pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan hamba hari ini. Benar tidak saudara-saudara? Tahu saudara-saudara nanti akan ada apa? Tidak tahu saudara-saudara ya. Saudara berkata, Tuhan saya tidak tahu Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya setelah saya turun dari ranjang ini. Tapi selalu berkata, saya tidak pernah curiga sama Tuhan. Saya tahu Tuhan, rancanganku itu selalu gagal. Rancanganku itu selalu tidak baik. Menurutku baik, tapi kadang-kadang gagal. Kalau sudah gagal, saya nyalahkan Tuhan. Dan setiap kali saya tidak mau seperti itu, saya begitu bangun, saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu terjadi apapun. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini. Tapi saya tahu Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Tapi hamba-Mu yakin, kalau rancanganmu di dalam hidupku pasti baik. Rancanganmu di dalam hidupku pasti enak. Tidak ada rancangan kecelakaan. Saya bacakan lagi ya, 2 sudah tadi ya. Yang ketiga, Yesaya 55, 8 ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rencanamu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi mulai hari ini saudara-saudara, tanya sama Tuhan. Apa sih Tuhan yang harus aku lakukan hari ini? Pastinya menyenangkan hati Tuhan dulu. Pastinya berserah dulu kepada Tuhan. Jangan selalu berpikir, yes aku bisa hari ini. Aku ada order yang hari ini pastinya berhasil. Oke, saya akan laksanakan semuanya. Kalau kita tidak minta pimpinan Tuhan, rancangan itu bisa tidak terjadi. Dan kadang-kadang kalau tidak terjadi kita nyalakan Tuhan. Padahal Tuhan berkata, jauh rancanganmu di dalam rancanganku. Kalau rancanganmu bisa gagal, tapi rancanganku tidak akan bisa gagal. Tapi rancanganmu di dalam kehidupanmu pasti baik. Pasti enak. Pasti luar biasa. Jangan curiga
kepada Tuhan. Karena apa? Dia mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh, apa ya saudara? Sungguh-sungguh terpesona dengan kita. Makanya itu saudara-saudara, begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang berkata bahwa rancanganmu adalah rancangan baik. Kalau dulu saudara-saudara, saya ini orang yang sangat keras. Tidak mungkin saya ada di tempat ini mestinya. Kehidupan saya sangat-sangat keras. Saya seorang senang tukaran saudara-saudara ya. Saya senang tukaran. Saya tidak pernah takut dengan orang. Apapun saya terabas, yang penting saya berhasil. Saya lihat orang itu kecil. Dan saya selalu sombong dengan kehidupan saya. Pada saat saya susah, saya akan berusaha untuk bangkit. Pada saat saya tersandung, saya akan berusaha untuk bangkit sendiri. Tidak Tuhan-Tuhanan. Karena saya yakin, kalau saya cuma ke gereja, dan saya cuma mengandalkan Tuhan, maka nopo cuma berdoa toh. Saat itu saudara-saudara ya. Saat itu saudara-saudara ya. Tapi setelah waktu berjalan, saya diberkati luar biasa. Saya dari orang yang tidak punya, bisa mulai makan, bisa melakukan hal-hal semua yang kami inginkan. Saya dengan istri saya setiap hari pergi ke mall, kemana-mana, ya kan. Saya ada uang, saya habiskan aja untuk untuk kesenangan saya. Tidak Tuhan-Tuhanan di mall. Tapi ada suatu saat, ada rasa haus di dalam hidup saya dan istri saya. Mimi, kita kok rasanya sudah diberkati, tapi kok hidup kita enggak sejahtera ya. Saya sampai di satu villa, saya ada villa. Hati ini berkata, mungkin Roh Kudus saat itu, Rahmat kamu bisa nyanyi enggak? Enggak bisa saudara-saudara. Saya enggak ke gereja lama. Nyanyi apa ya Tuhan ya? Sing gampang ya wis, gak iso Tuhan nyanyi apa tuh. Saya ngomong sama istri, Tuhan saya enggak bisa nyanyi. Akhirnya cari gereja. Ya pokoknya saya ada gereja. Padahal kok nemen wong cangkul pendeta. Saya senang didoakan, tapi cuma ya didoakan sembuh sama pastor Yohanes disembuh, tapi setelah itu ya gitu lagi. Gak karu-karuan lagi, ya kan? Tapi setelah ada kesadaran diri, ya kan? Saya sama istri datang ke satu gereja, nggak tahu apa yang dinyanyikan. Saya cuma diam, cuma nangis, Tuhan. Lama Tuhan saya terhilang. Saya jadi orang sing keras, saya jadi orang sing nggak pernah takut. Tapi hari ini gentar hati ini Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa. Setelah itu apa saya bertobat? Ya enggak, saudara-saudara. Tetap melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Tapi suatu saat ada satu perasaan pada saat saya sendiri. Jadi saya itu juga ada usaha di Batu ya. Saya sering sendiri. Pada saat saya duduk, saya merenung, Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau itu kok sayang sih sama saya? Saya itu sudah tidak karuan, Engkau berkati. Saya sudah gak karu-karuan, Engkau tambah berkati. Dan saat ini, aku yakin kok Tuhan, Engkau panggil saya. Di saat saya masih bisa berdiri dan melompat. Di saat saya masih tidak sakit, saya ditangkap Tuhan, saudara-saudara. Sungguh sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau kita sudah sakit, kita sudah bangkrut, kita sudah jatuh, baru kita cari Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Pada saat saya masih di atas, pada saat saya tidak sakit, pada saat saya masih berjalan-jalan sama istri saya ditangkap sama Tuhan. Saya sampai menangis, Tuhan kau baik Tuhan. Saya ini sudah menyakiti hatimu. Saya ini debu loh Tuhan. Saya ini sudah tidak dipandang orang tidak pernah mandang saya. Tapi sampai hari ini Tuhan, Engkau begitu baik terhadap saya. Engkau tak sakiti, tak sangkal. Saya sembunyikan kalau saya di tempat yang tidak baik. Tapi Engkau tetap Tuhan melihat dengan Engkau itu anakku. Engkau itu debu yang tak adopsi menjadi anakku. Aku tidak ngasih kamu sakit. Aku tidak kasih kamu bangkrut. Aku cuma kasih kebaikan untuk Engkau. Hari ini saya ada di tempat ini. Kalau saya bisa ditangkap sama Tuhan. Kalau saudara saya bisa ditangkap sama Tuhan. Apalagi di tempat ini. Anda telah ditangkap sama Tuhan. Hari ini Anda di tempat ini bukan satu kebetulan.
Tapi memang Tuhan memanggil engkau di tempat ini. Dan Tuhan mau pulihkan semuanya. Hari ini apabila engkau ada masalah, apabila engkau ada suatu hal yang tidak baik di dalam kehidupanmu, jangan curiga sama Tuhan. Tepat hari ini, datang di hadapan Tuhan, bertekuk lututlah. Dan berkatalah, aku tidak menaruh sedikit pun cemburu kepadamu Tuhan. Aku tidak menaruh sedikit pun pikiran tidak baik di hadapanmu Tuhan. Aku yakin, aku percaya. Kalau debu ini datang kepadamu dan aku mengembalikan nafas ini kepadamu, engkau akan tolong dan engkau akan selamatkan aku. Engkau akan pulihkan aku. Sama seperti aku, tidak ada yang kebetulan. Jadi puji Tuhan saudara-saudara. Orang yang begini keras, hari ini bisa ada di tempat ini dan membagikan sesuatu yang baik terhadap kehidupan teman-teman di tempat ini. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Hari ini saya bisa di tempat ini, saya melihat gembala di tempat ini sama Bu Gembala. Saya sampai agak menangis ya. Tuhan, tadi saya di situ Tuhan. Saya ini iri Tuhan sama icang saya ya, gembala di tempat ini. Saya iri Tuhan. Di hari tuanya seperti ini. Saya tahu pada waktu dia bertobat. Sampai hari ini Tuhan, dia tetap masih melayani. Dan saya lihat anak-anaknya, cucunya, semua melayani Tuhan. Luar biasa. Saya mau Tuhan seperti ini Tuhan. Pakai hidup saya, pakai anak-anak saya. Pakai cucu saya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saya akan mau menjadi Tuhan. Saya mau jadi saya ingin menjadi orang yang seperti dia. Bisa membawa seluruh keluarganya untuk tetap mengikut Tuhan. Hormat. Hormat. Luar biasa, Anda mempunyai gembala yang sangat luar biasa. Gembala yang selalu mendoakan Anda pastinya. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi saya tekankan hari ini. Kita ambil nafas lagi yuk. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau masih bersamaku Tuhan. Nafas ini suatu saat Engkau ambil Tuhan. Dan pada saat nanti Engkau ambil Tuhan. Aku akan berkata Tuhan, aku siap Tuhan. Aku telah memenangkan pertandingan ini dengan baik Tuhan. Aku akan siap datang kepadamu dengan wajah terangkat, bukan wajah tertunduk Tuhan. Hari ini Tuhan, aku yakin rancanganmu, rencanamu indah di dalam hidupku. Semua apa yang aku lakukan baik di dalam hidupku ini tidak baik. Baik aku sakit, baik aku senang, baik aku diberkati, baik aku tidak diberkati. Aku selalu mengatakan di dalam hatiku bahwa aku ini ciptaan. Kalau aku ini ciptaan, ya terserah Engkau Tuhan. Mau dijadikan apa sih aku ini Tuhan. Tapi aku yakin, aku percaya Tuhan. Rancanganmu, rencanamu di dalam hidupku pasti baik. Pasti enak di dalam hidupku. Tidak akan saya menaruh curiga kepadamu Tuhan. Karena debu ini akan kembali kepadamu. Karena debu ini sudah kau adopsi menjadi anakmu. Di atas kayu salib Tuhan berkata, ya kan, telah menebus dosa kita. Bayangkan saudara-saudara, luar biasa enggak? Jadi debu, dikasih nafas kehidupan, setelah itu dikasih rancangan yang baik, kita masih tidak karu-karuan, sampai Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Luar biasa enggak saudara? Siapa sih kita ini ya? Siapa ya kita ini ya? Diciptakan seperti itu, sudah salah, sampai Tuhan datang, disalib untuk nebus kita. Ayo saudara-saudara, please, rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Kita ini bukan apa-apa. Tuhan itu sangat sayang kepada Anda. Hari-hari ini saya berkata, Tuhan, saat ini loh ya, saya kalau ditanya sama teman-teman saya, Rahmat ini, oh ya bener toh, kok saya kok gini. Banyak orang yang begitu dekat dengan saya dulu, datang pada saat saya seperti ini, ojo pendeta iku saiki. Banyak yang lari saudara, takut didoakan saudara.
Kok bisa seperti ya enggak tahu. Ya kan? Jadi kalau kita biasanya banyak orang gitu ya, ngomongnya sudah enggak karu-karuan ya kan. Begitu saya datang, dulu pastinya akan gabung, sekarang anak pendeta, padahal belum jadi pendeta. Tapi ya itu membawa dampak saudara. Jadi saya bilang, suatu saat nanti kamu akan ditangkap Tuhan juga kok. Suatu saat nanti siapapun akan ditangkap sama Tuhan juga kok. Ya kan. Tadi saya juga lihat di tempat ini ya, yang kenal dengan saya ya. Yang kenal dengan papa saya ya. Angkat tangan ya, puji Tuhan. Saya juga berkata, papa sudah bertobat. Papa sudah ke gereja. Papa sudah ikut Tuhan Yesus. Di masa tuanya, dia sudah bertobat. Seperti Anda sudah bertobat. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Ya puji Tuhan saudara-saudara. Jadi mungkin saya akhiri sharing firman Tuhan ini sampai hari ini. Sampai saat ini ya saya ingatkan lagi bahwa jangan khawatir dengan kehidupanmu. Kalau saat ini Anda sakit, Anda mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang menciptakan engkau dengan jari tangannya. Kalau ada apa-apa dia bisa perbaiki kok. Karena kita ini ciptaan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang tidak senang sama kita urusannya. Tidak apa-apa kok, Tuhan sayang sama aku. Dan aku berdoa juga, engkau juga disayang sama Tuhan. Dan suatu saat nanti pun, engkau akan sama dengan aku, dilawat oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara ya, jadi sharing firman hari ini, jangan takut, rancangan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Demikian ya saudara-saudara, selamat malam.